Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uwil Nimekun. Hari ini gue bakal melakukan anime lagi menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Kubosan wo Yusu Hanai. Jadi ya, sayang banget eh episode ini bisa bilang yang menjadi episode terakhir lah di musim ini karena memang nanti di episode 7 bakal ditunda. Jadi bener-bener anime Kubosan ini diulang lagi di musim spring dan ya kalian baru bisa lihat nanti episode 7 di musim spring. Jadi makanya sayang banget sih. Memang karena apa ya kesehatan ya. Ini masalah kesehatan juga Covid yang memang tak kunjung reda di Jepang karena memang di Jepang itu angkanya lagi tinggi gitu Covid. Jadi banyak anime yang tertunda gitu loh. Salah satunya adalah Kubo gitu. Dan makanya di sini kita akan lihat apa yang menjadi penutup di setengah core ini gitu karena memang yang belum kelihatan nih adiknya Kubo belum kelihatan, terus juga mamahnya juga belum kelihatan. Walaupun gue nggak baca manganya, tapi gue berharap semoga karakter-karakter yang belum kelihatan semoga kelihatan lah seperti itu. Jadi biar eh, apa ya bisa dibilang setengah core ini punya bisa dibilang punya inilah punya sesuatu hal yang menarik lah gitu untuk dibahas. Makanya kita akan lihat apa yang terjadi ya kan di episode 6 kali. Tidak menunggu berapa lagi langsung episode 6 dari Kubo-san was Yusuranai. Oke, langsung aja ke episode 6 dari Kubo-san. Ya, judulnya UKS dan tokoh utama. Siapa yang sakit? Shiresi atau Kubo ya kan? Ya, Kubo yang menyadari. Oh my god. Si lotre dong. Kasian. Kayak rasis enggak sih? Kayak rasis menurut gue sih. Hmm. Iya kayak rasis kok menurut gue ya. Menurut gue rasis sih kayak kasihan gitu. Iya emang sengaja. Iya sengaja, emang sengaja. Iya kan sengaja, emang sengaja. Ya aku usul. Hmm. Enggak baru sadar dia. jadi, jadi kayak Subasa. Rambutnya belakang. Kawaii. Pokoknya kalau ngeli apa orang-orang nggak nyadar si Reis itu rasanya gimana gitu. Gue yang kepukul jadinya gitu. Ya gitulah, gue ngerasa kayak kepukul banget gitu loh. Kayak orang yang nggak dianggap gitu loh. Tapi memang begitu ceritanya gitu kan. Makanya nggak kasihan sih, gue lebih kasihan aja sama si Reis ini. Makanya ada Kubo gitu kan, nama ayang Kubo gitu, yang menyadari dia gitu. Oke, tangan semua everybody. Jika engkau malas sidake Dead. Ya kita lihat, gue bisa bilang nih episode terakhir sih di musim ini gitu buat Kubo yang episode terakhir itu episode terakhir
Wah, ini jatuh. No way. Hmm. Berasa kayak ngejatuhin ya. Ngejatuhin sengaja gitu. Eh? Oh, adiknya Kubo. Ya, ini adiknya ini. Nggak salah ini adiknya nih. Iya, ya. Tapi kenapa lu bisa nemuin gue? Ya lu adiknya Kubo. Mirip sama Kubo. Oh, ini kakaknya. Oh, iya. Iya, pemuda yang waktu itu. Hmm. Baru nyadar dia. Nah, lo. Ya ampun, baru nyadar. Akina. Iya. Surprise. Cuman yang menarik rambutnya biru, men. Kalau Kubo kalau Nagisa kan agak keunguan ya. Kalau soal-soal teasing, ya kan, emang ini darahnya mengalir emang. Cuma kalau sakit, mungkin ini agak pendiam ya dia si adik. Lo, iya. Oh, mirip dong. Iya, mirip banget, Cuk. Tuh, boleh mirip. Oh, adiknya terobsesi, adiknya terobsesi sama Nagisa. Gitu. Saki terobsesi dengan Nagisa. Gitu. Kalau ah protek ini, hitungannya udah bukan Holly nih, udah Sota, udah masuk Sota ini. Ya tukeran tuh kontak dong. Hmm. Ya, menakutkan sekali, bener sih, gue setuju sih. Mirip semua soalnya. Jirai sih. Oh kan, langsung kaget kan. Betsuni. Betsuni bener kan. Pokoknya kalau cewek tuh Betsuni udah. Kebanyakan ya. Ya, gua rasa emang adiknya emang obsesi banget sama sama Nagisa. Urusan. Hmm. Nggak bisa berkutik. Nggak bisa berkutik. Wow. Eh? Ya, eh? Hmm. Lucu banget sumpah Sasaki. Ya kalau gua ngeliat adiknya si Rais itu,
Oh, no, no. Gue inget adiknya si Resi, Henshin itu. Hmm, sedih sih, sad banget sih. Sad banget sih. Buset, serem banget itu nggak ada mukanya. Memang nggak boleh terlalu kelihatan sih, emang, atau tidak perlu ditonjolkan lah teman-temannya. Cuma serem aja gitu, nggak ada mukanya. Hmm. Itu banyak sih ditemuin di romcom manapun. Kenapa kan bisa nggak sih lu nggak goyang gitu. Geli pasti kalau jari di ditarik ke punggung gitu, pasti geli. Lucu banget sumpah, lucu banget ekspresi tapi. Wow, the best. Kubo Megane the best. Aduh, fisika dong. Bener nggak sih? Fisika itu. Pasti, pasti. Yang mending diterusin Kubo ya kan, tapi lu berhasil itu. Wah, begitu. Oh, oh, mode serius ini. Nice. Ya, mode serius. Nggak ekspektasi gue ternyata nggak seperti ini gitu. Enggak, enggak, enggak. Lebih tepatnya Kubo akan Kubo akan serius kalau emang kondisinya emang atau situasinya emang lagi harus serius gitu. Jadi benar-benar tahu lah, tahu tempat gitu. Ya kan makanya si Resi kaget gitu kan. Nggak semua yang dipikirkan itu bercanda gitu kan. Iya. Kan. Hmm, hmm. Ayo, baby jalan juga. Itunya kacamata biasa tuh, itu receh banget sih. Jadi buat gaya gitu. Makanya receh banget tuh. Iya, pasti pasti kepikiran dong. Dan gua akan ketemu lagi sama lu gitu di besok hari. Hmm, ternyata lu yang sakit. Ada si Ray yang sakit. Hmm, bener sih, bener sih, bener sih.
Pasti orang lu akan berpikir gitu loh. Lu akan berpikir gitu kalau kalau si Resi bolos terus kira-kira aman gak ya? Iya nggak? No, dan ketika sensei yang ngasih tahu, kata guru yang ngasih tahu ya, mereka tahu jadinya. Hmm. Hmm. Nggak, kalau ini nggak, ini lebih tepatnya menurut gua emang Kubo nggak sadar, nggak ini, nggak tahu kenapa dia bisa sakit gitu maksudnya. Aduh, nggak, please come on. Nggak, aduh dihapus lagi dong. Gila dong. Gimana sih perasaan lu ketika lu punya orang yang lu sayang di kelas atau orang yang lu incer gitu kan, tapi ketika lu lihat di hari itu nggak ada gitu loh, pasti sedih lah. Hmm. Langsung sembuh. Yes, setuju gua. Nih kayak di Bongo nih, siapa sih namanya, gue lupa, yang MC-nya tuh rambutnya tuh sama banget. Gue lupa namanya tuh, yang macan kan, gue nggak nonton Bongo tuh, Bongo Stray Dog. Ini jangan adiknya lagi, gue lupa namanya, yang rambutnya putih. Main mana aja sebenarnya. Sebenarnya sih kalau emang mau atau nyali lu gede, ya nanya, maksudnya bukan nanya sih, langsung nengok gitu loh. Tapi kalau misalkan takut ya berkabar aja. Hmm, bener. Hmm, eh, mungkin seharusnya bisa. Aduh. Oh my god, itu untung ya, untungnya. Oh, aduh. Padahal padahal itu udah seneng banget loh gue buat dari itu. Pas dia ngomong, ya seneng juga sih kalau saya tanya. Receh hebat gue kalau ngeliat. Nggak, ini bohong. Nggak bohong, kalau dia emang dia. Nggak, bohong kalau tadi bohong dia. Oh my god, berdemik banget. Apa tuh? Hmm. Ya gantian dong, gantian dong, sakit dong, gantian dong. Bener.
Ya iya sakit bener. Sakit. Enggak, itu bukan bluesing, sakit itu. Kenapa posenya pas banget sih? Berdiriku kurang mantap. Aduh. Aduh, itu posenya begitu banget. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Mending nganterin. Mm-mm. Iya. Hmm. Dan kalau demam tuh, oh, hmm, sana di bawah. Oh my god, sweet banget. Sadar nggak? Sadar nggak? Ah, kan, kan. Hmm. Wah, ini thumbnail sih, tapi banyak nih yang make nih. Thumbnail ini, tapi banyak yang make. Mungkin gue pakai buat, oh my god, sweet banget sih. 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 Hmm. Oh, kalian lu minta temenin. Tapi kayaknya, nah kayaknya minta temenin sih. Hmm, hangat. Oh, dingin. Hmm, nggak sadar. Sweet banget, sumpah. Maksudku buat tidur, ya kan. Dianterin sama si Raisi, ya kan. Ya, aku selalu merasa seperti toko utama. Iyalah, jelas lah. Gue MC-an. Ya, gue suka episode ini sih. Jujur, gue episode ini suka. Kalau dibanding episode kemarin, gue suka episode ini. Jadi, itu yang sesuai apa yang gue bilang, ternyata belum terwujud lah gitu. Ada beberapa karakter baru yang muncul. Nah, ternyata adiknya yang muncul di episode ini. Terus juga bener-bener apa ya, ya cerita yang memang kayak memang udah di script gitu, maksudnya untuk dibuat agar pertama si Resi dulu yang sakit, baru sepupu yang sakit gitu. Ini sweet banget makanya. Kita cumi. No, I don't.
Deng. Ya, apakah ada pengumuman? Harusnya ada. Apakah ada? Oh, nggak ada. Ya, jadi mungkin gue cuma nambahin sedikit aja sih yang terjadi di episode ini. Jadi memang itu, menurut gue, yang gue suka di anime ini atau yang gue suka sejauh ini yang gue lihat di setengah core ini itu perkembangan. Benar-benar menunjukkan perkembangannya antara Kubo dengan Shiraishi gitu. Jadi memang kalau kalau lihat anime-anime lah, ya anime yang sejenis lah ibaratnya kayak Otonari gitu kan. Mereka itu kan bener-bener apa ya, ngegas banget gitu kan. Maksudnya ngegas tuh berarti bukan ngegas yang sampai gue suka sama lu, gue sayang sama lu gitu terus habis itu jadian gitu, nggak gitu maksudnya. Ini punya sesuatu hal yang sebenarnya tuh ditonjolin banget lah, atau ciri khas atau karakter di anime masing-masing gitu. Kalau Tonari memang kan dia ini kan lebih eh, mereka ini sebenarnya ini belum apa ya, belum banyak temen lah gitu kan, dan akhirnya sekali punya temen lawan jenis jadi malah jadi saling suka gitu kan, atau malah bener-bener naruh perasaan lah dan bener-bener nunjukin bahwa eh, oh gini ya rasanya ya kalau deket sama apa namanya, sama lawan jenis gitu kan yang memang lu suka gitu kan. Nah, tapi kalau di Kubo itu memang yang bener-bener ngerasain perasaannya itu ya Kubo gitu. Jadi bener-bener nunjukin kalau emang dia yang suka duluan itu emang Kubo gitu. Maksudnya yang punya feel atau punya perasaan itu Kubo gitu. Nah sekarang tinggal Shiraishi kan yang memang bener-bener di build up gitu kan agar dia bisa setidaknya menghargai lah atau bisa ngasih feedback lah ke Shiraishi ke Kubo juga gitu kan. Dan ternyata sampai saat ini ya udah nunjukin itu gitu, dan bener-bener pelan tapi pasti. Itu sih yang gue suka sih, jadi bener-bener yang nggak ngebut dan nunjukin kalau ya sekarang Shiraishi udah ada merasa dirinya sebagai orang yang ya itu tadi yang dibilang di menit akhir gitu kan, seperti karakter utama gitu kan, dan bukan lagi seorang karakter sampingan yang dirasa apa ya, diremehkan atau bahasanya nggak dipandang orang lain, terus juga nggak banyak orang yang tahu. Jadi kan orangnya kan ngerasa kan Shiraishi kan emang nggak dilihatin banyak orang gitu kan, dan ngerasa kalau Shiraishi itu nggak banyak orang yang tahu gitu loh, kecuali Kubo dan familinya gitu kan. Nah tapi ketika episode ini nunjukin kalau misalnya ya ternyata gue ngerasa seperti pemeran utama gitu loh gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa ya gue bisa lebih banyak effort atau lebih banyak sesuatu feedback atau sesuatu yang bisa ditampilkan atau sesuatu yang diberikan ke seseorang gitu loh. Nah salah satunya ke Kubo gitu. Nah makanya di sini gue jujur gue puas sih karena gue ngeliat di setengah tower ini benar-benar nunjukin ya itu pelan tapi pasti, dan itu gue suka banget. Dan ya yang pasti gue bakal nilai di community, tenang aja. Jadi gue pasti bakal nilai di community terus, tapi sementara sih, lebih tepatnya nilai sementara bukan nilai final ya, jadi kayak nilai setengah tower aja gitu. Nanti juga ada Shadow Garden juga yang bakal gue nilai, tapi besok kan belum tayang kan, jadi besok baru sekalian gue nilai juga. Dan untuk ya seperti biasa ya you know lah kalau teman-teman ngikutin channel gue, ada penilaian karakter ya kan, terus ada penilaian karakter, penilaian couple. Jadi untuk minggu ini tetap gue hitung, tapi sudah minggu depan sampai seterusnya gue stop. Jadi bener-bener yang ya lihat aja sendiri gitu loh, sampai sejauh mana nanti Kubo ini bertahan gitu. Dan sudah gue pastiin mereka baik karakter pria terbaik atau apa namanya perempuan terbaik, terus juga couple terbaik itu tidak dimiliki oleh Kubo-san gitu. Jadi benar-benar ya tinggal nunggu aja gitu apakah mereka ini bisa bertahan di 5 besar gitu untuk mewakili musim winter versi 2 gitu. Dan untuk musim spring tetap gue hitung gitu. Jadi gue hitungin dari episode 7 gitu. Jadi bener-bener gue orangnya objektif aja gitu. Jadi tadi gue pikirnya, tadi gue pengen punya plan gitu kan untuk gabungin poinnya gitu. Jadi bakal gue taruh di spring gitu. Tapi kalau gitu caranya takutnya nanti nggak objektif, takutnya malah jadi kayak subjektif gue gitu kan. Jadi kesannya kayak wah ini kayaknya Kubo nih anak spesial banget kan, sampai akhirnya gue tabungin poin gue di spring gitu kan. Nah gue kan nggak mau ngindarin hal yang seperti itu gitu kan. Jadi makanya ya udah apa adanya aja. Jadi kalau misalkan ternyata Kubo tidak masuk 5 besar ya udah berarti memang
hal-hal yang lain kayak gitu lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan ternyata nanti nggak masuk 5 besar di winter, mungkin aja masuk di spring kan, nggak ada yang tahu kan. Tapi sementara di spring kan OP-OP juga anime romance-nya gitu kan, makanya kita lihat aja nanti sejauh mana gitu eh, mereka melangkah gitu. Atau juga ini kan versi gua kan, bukan versi yang terkenal kayak Anitrans, kayak Ani Corner gitu. Jadi ini kalau cuma versi gua mah ya apa yang gua tonton aja sih sebenarnya sih, bukan keseluruhan gitu kan. Karena memang di musim winter ini walaupun gue banyak, maksudnya walaupun gue banyak tontonan lah di musim ini, tapi ada beberapa anime yang sebenarnya cukup besar tapi nggak gue tonton gitu. Makanya gue bilang ini kan cuma versi gue aja sih. Dan kayak begitu, jadi kayak Bongo, kayak Tomo, terus juga kayak ya beberapa anime ini lain lah gitu yang cukup terkenal juga, kayak Nier juga kan gue nggak nonton kan. Jadi makanya sisanya sih kebanyakan gue udah nonton sih, atau sisanya sih gue ngikutin sih. Ya musim ini adalah 25 anime lah yang gue ikutin di winter ini. Nah, makanya gue bilang ini versi gue aja, jadi makanya kalau misalkan nanti kelihatannya nanti gue malah nggak bertahan di top 5, ya gue minta maaf. Karena bukan salah gue, tapi memang ya ini eh, memang di musim ini emang banyak penundaan anime, jadi kan ya udahlah, itu yang terjadi seperti itu gitu. Termasuk anime Kubo gitu. Ya itu aja dari gue, yang masih lupa subscribe, komentar kira-kira anime winter atau konten anime lagi yang harus gue bahas. Dan jangan paling gue suka, kalau nggak suatunya di subscribe aja dan share notifikasinya agar lo tidak mengenai gue. Dan sampai bertemu lagi Kubosan di musim spring 2023, dan bye. 少しだけつぶやいた